Kita mulai. Terus kemarin kita bahas tentang hafal Nabi, pekerjaan Nabi. Jadi begini, terjadi perbedaan pendapat. Jadi terjadi perbedaan pendapat antar dua madhab. Pertama antar madhab usuli, yang kedua antar madhab muhaddis. Sama di usuli muhaddis. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya dalam menyikapi sunnah. Muhaddisin memahami sunnah Nabi itu ya kaul Nabi, ucapan Nabi, atau fi'il Nabi, atau takrir atau ikrar Nabi, atau sifat uluhiyah atau sifat khalqiyah Nabi. Itu dikatakan sunnah. Jadi apa saja pekerjaan Nabi itu dikatakan sunnah Nabi. Lawan kata sunnah menurut muhaddis, ingat ya, lawan kata sunnah menurut muhaddis itu bid'ah. Jadi sesuatu yang berseberangan dengan sunnah itu dikatakan oleh muhaddis bid'ah. Contoh, ada namanya istilah tolak bid'i. Bid'i itu bid'ah. Tolak itu bid'ah, tapi tolak bid'ah ini sah. Oh ya. Tolak bid'ah apa itu? Tolak yaitu ketika berseberangan dengan sunnah. Sunnahnya itu tolak, yaitu mentalak istri ketika tidak dalam keadaan haid atau dalam keadaan haid itu ya. Tapi kalau tolak bid'i itu mentalak dalam keadaan haid. Nah, itu tolak bid'i. Tolak bid'ah tapi sah, boleh. Iya. Boleh, sebagian pendapat boleh begitu. Nah di situ ya. Jadi ketik lawan kata dari sunnah menurut muhaddis itu bid'ah. Tapi kalau menurut ulama usuli, sunnah itu hukum. Nah, tidak menyangkut ini perkataan Nabi atau ini ucapan Nabi. Tidak, ini hukum. Jadi ketika dikatakan ini sunnah menurut siapa? Paham nggak sih? Sunnah menurut muhaddis atau begitu. Sunnah yang diinginkan menurut ulama usul atau ulama muhaddis. Contoh sederhana, minum pakai tangan kanan. Ini sunnah nggak? Sunnah. Tergantung. Menurut siapa? Menurut siapa? Muhaddis. Muhaddis. Menurut ulama hadis, minum tangan kanan itu sunnah karena pekerjaan Nabi minum pakai tangan kanan minum. Tapi kalau menurut ulama usuli ini bukan sunnah. Kenapa bukan sunnah? Karena bukan bagian ibadah. Bukan hukum, bukan bagian dari ibadah. Ya, makanya ketika ini sunnah menurut siapa? Makanya ketika jadi begini, dalam ilmu usul fiqh dan ilmu mantik ya, pentingnya kita untuk mengetahui definisi. Definisi itu bahasa Arabnya ta'rif atau had. Had, pengertian. Apa itu kaidahnya? Kaidahnya begini. Wal mu'allafu yu'rafu bima'rifati ma ullifa minhu. Wal mu'allafu, dan sesuatu yang tersusun. Wal mu'allafu, sesuatu yang tersusun itu yu'rafu, dapat diketahui bima'rifati, dengan mengetahui ma, apa yang urrifa minhu, yang diketahui dari bagian sesuatu tersusun tersebut. Paham nggak? Paham. Apa pahamnya? Bisa dapat diketahui tergantung dari pekerjaannya. Bukan. Jadi wal mu'allafu yu'rafu bima'rifati ma ullifa minhu, kita dapat mengetahui sesuatu itu dengan mengetahui definisinya. Nah, ketika contoh kita pengen berbicara masalah dalil, kebanyakan orang Wahabi kan minta dalil. Mana dalilnya begitu loh? Nah, kita tanya balik, apa itu dalil? Nah, inti kan pengen tahu dalil. Mana dalilnya? Kita tanya balik, apa itu dalil? Definisi dalil itu apa? Nah, begitu. Nah, itu pentingnya kita untuk mengetahui. Apa definisi ini? Dalil. Nah, kalau dalil itu, kalau dalam kitab usul fiqh itu adalah al-mursyidu ilal matlubi. Al-mursyid ilal matlubi. Al-mursyid, sesuatu yang akan menunjukkan terhadap apa yang kamu minta. Al-mursyid ilal matlubi. Ilal matlub. Sesuatu yang akan menunjuk kepada apa yang kamu minta, itu dalil. Definisi dalil dalam segi bahasa. Nanti ada dalil, ada madlul, ada addal, ada istidlal atau istismar, ada mustadlal alaih, ada mustadlal lahu. Banyak. Beda-beda itu. Madlul itu beda, addal itu beda, istidlal itu beda, mustadlal itu beda, dan lain sebagainya. Itu ada pembahasan khusus. Makanya ketika orang Wahabi mengatakan mana dalilnya, tanya dulu dalil itu apa. Nah, ketika mereka ditanya bingung, apa itu dalil ya? Begitu.
jangan sampai ente membicarakan sesuatu tapi ente tidak tahu sesuatu tersebut. Iya. Tahu nggak sih? Ente bicara ini begini, tetapi ente nggak tahu Iya, Bang. itu seperti apa, paham nggak sih? Ente bicara masalah ini hukum atau ini wajib, apa itu wajib? Nggak tahu, Bang. Ente ngapain ngomong wajib tapi ente nggak tahu wajib. Nah, itu pentingnya untuk mengetahui definisi pengertian. Nah, jadi Itu harus pengertian belajar sama ini ya Pak, ulama usul ya. usul dan mantik. Karena berbicara Contoh tentang sederhana. Contoh sederhana. Apa itu air? Apa itu air? Bingung. Air ya sesuatu yang mengalir, banyak yang mengalir, darah mengalir. Apa lagi? Air. Apa itu air? Definisi air itu apa? Ini namanya usul. Usul itu nanti sama mantik itu nanti berkolaborasi, saling membantu dalam memberikan definisi. Iya, air apa ya Bang? Nah, itu ada pengertian di sini. Contoh sederhana. Apa itu keledai? Keledai itu hewan berkaki 4. Enggak banyak yang hewan berkaki 4. Sapi berkaki 4. Nah, berarti nanti kalau dalam ta'arif ya, intinya 2 dalam definisi itu. Jami, mani. Stalin. Jami dan mani. Jami itu memasukkan sesuatu yang bagian dari dirinya. Kalau mani mencegah sesuatu yang bukan bagian dari dirinya. Sama nggak sih? Mencegah sesuatu bukan dari dirinya. Ya, kalau bahasanya itu mani ya? mani. Bahasanya itu munakis dan mutorid. Munakis dan mutorid begini. Ayyah khruja minhu ma laysa fihi wa ayyadkhula minhu mimma huwa minhu. Nah, begitu. Memasukkan sesuatu yang bagian dari dirinya dan mengeluarkan yang bukan bagian dari dia. Iya. Itu jami dan mani ya. Jami dan mani. Nah, itu definisi. Makanya ketika dikatakan sunnah menurut siapa? Kalau Ini air sunnah. tadi apa tuh? Ya, kalau air definisi air ya ribet kalau nanti terjemah. Maka ini butuhkan ilmu mantik. Kalau saya belum tahu ya. Karena ketika dikatakan sesuatu yang mengalir, air itu sesuatu yang mengalir. Sesuatu yang mengalir berarti memasukkan semua yang mengalir. Apa yang mengalir selain air? Selain air yang mengalir apa? Yang Darah mengalir. 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 Berarti tidak mani. Masih masuk bagian dari sesuatu yang mengalir tersebut. Sesuatu mengalir yang jernih. Susu jernih enggak? Jernih. Berarti masih Bersih. masih apa? Belum mani dan belum jami. Sesuatu yang mengalir dan bersih. Warnanya putih, artinya bening. Nah, ini agak mulai masuk nih. Air putih itu sesuatu yang mengalir, bersih dan jernih. Bisalah nyambung. Kalau disebutnya air itu yang bersih dan mensucikan gitu. Banyak air yang bersih mensucikan selain air itu. Air banyak begitu. Bersih dan mensucikan. Itu kalau itu air mutlak namanya. Iya, kan sebenarnya Air mutlak, air mutlak. Air itu Air kan bersih pengertiannya dan itu. itu air jadi itu udah bagian cabang-cabang. Maksudnya definisi air. Definisi air yang Enggak yang saya tahu kan itu. Iya, itu maksudnya itu nanti pada hukum fikih. Oh. Ini kan definisi. Definisi. Definisi itu memasukkan yang bagian darinya dan mengeluarkan yang bukan bagian dari dirinya. Sesuatu yang suci dan mensucikan. Air susu bisa membuat suci dan mensucikan. Nah, ya. Bukan, masih bisa. Masih membutuhkan sesuatu yang lain itu nggak bisa masuk itu tuh. Paham nggak sih? Ya tadi itu doang. Nah, air yang mengalir, yang putih dan jernih. Itu berarti apa ya? Mulai tergabung. Oh, air yang bersih, yang jernih. Ya air putih. Kan berarti mengeluarkan selain yang jernih dan bersih. Paham gak sih? Itu panjang itu pembahasannya. Itu nanti masuk kepada kuliatul khamsi. Kalau mantik itu ada. Jadi ada namanya fasal, ada irid, ada jenis, ada nau. Ada 5, ada kuliatul khamsi namanya. Itu kita bahas itu. Kita bahas afalun nabi. Ya. Jadi ketika perbedaan pendapat ulama itu 2. Sunnah ini beda. Sunnah menurut siapa? Sunnah menurut ulama muhaddis kah atau sunnah menurut ulama usuli? Nah, jadi dari sini nih kita bisa lihat bahwasanya pekerjaan Nabi itu kan ada terbagi 2. Iya. Bikurbah atau laisa bikurbah. Laisa bikurbah. Apa tadi bikurbah? Bikurbah itu berbentuk ibadah atau hukum. Bisa juga bukan berbentuk ibadah dan hukum. Jadi pekerjaan Nabi terbagi 2. Bisa ia berbentuk ibadah, bisa ia tidak berbentuk ibadah. Contoh yang tidak berbentuk ibadah apa, Waren?
Contoh yang tidak berbentuk ibadah. Pekerjaan Nabi yang bukan hukum dan ibadah. Apa kemarin? Makan, Makan. minum, makan. Kita minum pakai tangan kanan, makan pakai tangan berdirinya Nabi itu bukan bentuk ibadah, bukan bentuk hukum. Dalam artian ibadah itu hukum, bukan. Paham nggak? Tetapi yang dikatakan af'al Nabi itu hukum adalah ketika af'al Nabi itu menjadi bayan atau penjelas bagi ayat-ayat yang bersifat ijmal. Begitu. Iya. Kan kemarin udah dibahas, ada Iya. 3 ya. Ada pekerjaan Nabi itu bisa menjadi penjelas, atau pekerjaan Nabi itu bersifat imtisal, atau yang terakhir itu kemarin kita bahas begitu ya. Sekarang saya ingin membahas tentang bayan. Apakah semua Bayan pekerjaan? itu bukan timbangan ya, bukan penjelas. Bukan. Bayan itu penjelas. Timbangan itu bayan itu. Bukan. Kalau timbangan itu mizan. Oh jadi bisa. Kalau timbangan itu mizan. Kalau bayan itu kan penjelasan. Nah, kita berbicara tentang masalah af'al Nabi yang bersifat itu penjelas. Nah, kemarin kita nyampe mana nih? Nah, ya. Nah, jadi salah satunya kan pekerjaan Nabi itu bisa menjadi bayan bagi yang lain. Bahasanya kalau usul fiqh itu ayyaf'ala bayanan li ghairihi fa hukmu ma'khudun minal mubayyan. Nah, gitu ya. Cuman permasalahannya begini. Bayan ini apakah semua menjadi bayan? Dalam artian bayan seperti apa saja? Tahu nggak sih? Dijelaskan di pembahasan selanjutnya bahwasanya pekerjaan Nabi itu terkadang bisa menjadi penjelas bagi ayat yang mujmal pertama. Jadi begini, ada namanya mubayyan, ada namanya mujmal, ada namanya muqayyad itu, ada namanya mutlak. Nah, ada 5. Apakah ini am atau khos? Am, khos, mubayyan atau mujmal atau muqayyad. Nah, itu 5. Jadi setiap ayat itu 5. Ayat ini apakah ia menjadi am atau khos, atau mujmal atau mubayyan atau muqayyad? 5 yang dilihat. Nah, semua ayat pasti gitu. Gak bisa lepas dari 5 itu. Paham ya? Yang pertama, af'al Nabi, pekerjaan Nabi itu bisa menjadi mubayyan bagi sesuatu yang ijmal. Yang kedua, bisa menjadi taksis bagi ayat yang umum. Yang ketiga, bisa menjadi takwil. Kemudian yang terakhir bisa menjadi nasakh. Jadi pekerjaan Nabi itu bisa menghapus hukum. Pekerjaan Nabi bisa menjadi penghapus hukum. Kita yang pertama begini. Kita sekarang membahas tentang ayat yang mujmal. Ayat yang bersifat mujmal dan mubayyan. Contohnya kalau di sini itu adalah fa amma bayanul mujmal fa huwa kama ruwiya anhu annahu sallallahu alaihi wasallam fa'ala as-salata wal hajja fa kana fi fi'lihi bayanul mujmali alladhi fil Qur'an. Jadi pekerjaan Nabi itu menjadi sesuatu penjelas bagi ayat yang mujmal. Mujmal itu apa? Yang tidak jelas. Yang tidak, bukan global, bahasanya global, bersifat global. Contoh, Allah memerintahkan aqimis sholat, kerjakanlah sholat. Apakah kita tahu pekerjaan sholat? Tidak tahu. Bagaimana cara kita mengetahui? Ya dengan pekerjaan Nabi ketika menjelaskan ayat yang mujmal tersebut. Itu namanya mujmal. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa menjadi taksisul am. Jadi masuk kepada khos, kepada am. Khos am itu contohnya begini. Ada ayat begini. Yang paling mudah itu wal asri. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Innal insan, sesungguhnya manusia lafi khusrin, dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu. Illa di sini itu menjadi taksis bagi insan tersebut. Jadi am itu lafal am itu terjadi pada lafal, bukan kepada makna. Paham ya? Terjadi kepada lafal, bukan kepada makna. Kalau makna itu masuk kepada mujmal, itu maknanya. Tapi kalau am itu kepada lafalnya. Jadi am itu punya tanda masing-masing, di antaranya isim mufrad, tapi kemasukan alif lam. Seperti insan itu, al-insan. Kemudian isim jamak kemasukan alif lam. Ya? Iya, masuk kepada lafaz itu am, tapi kalau masuk kepada makna itu mujmal. Maknanya masih umum. Tapi kalau am itu masuk kepada lafaz. Jadi yang dapat ini am, ini umum lafaznya ini. Dapat bagaimana cara mengetahuinya? Dari lafalnya.
kita lihat apakah ini benar lafalnya bersifat umum atau tidak. Gitu. Contoh tadi wal asri, sesungguhnya demi masa, innal insan ini am. Bagaimana cara kita mengetahui am? Karena ia isim mufrad yu'arrafu bi'al, dima'rifatkan dengan al. Isim mufrad yang dima'rifatkan dengan al. Nah, kaidahnya kalau dalam usul fiqh, setiap isim mufrad yang dima'rifatkan dengan al, yang diberi al itu yu'arrafu bi'al, itu menunjukkan umum. Ya. Umum. Jadi semua manusia itu merugi, semuanya, baik itu nabi, baik itu rasul, baik itu orang gila, baik orang ini gak boleh taklif ya, baik itu anak kecil, semuanya. Berarti semua itu bersifat semuanya, nggak mau itu nabi, yang penting masuk dalam ranah, masuk dalam insan tersebut, paham ya? Iya. Apa itu Pada insan? lafaz itu ya. Masuk dalam lafaz insan tersebut. Apa itu insan? Insan itu hayawan natik, manusia yang memiliki akal. Jadi keluar dari bukan manusia berakal seperti orang gila, itu bukan termasuk insan, karena tidak hayawan natik. Iya. Jadi semua manusia itu dalam keadaan merugi, semuanya. Tetapi ditaksis, dipersempit maknanya, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang yang beramal baik dan beriman. Jadi pengecualian ini menjadi taksis, menjadi lafal yang insan tersebut, paham nggak? Iya, paham. Nyambung ya? Paham. Contoh lain, innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahu khairu manu'a. Manusia itu sesungguhnya diciptakan ia suka berkeluh kesah. Wa idza massahu syarru jazu, idza massahu syarru jazua, ya kalau ketika tertimpa musibah dia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manua, tapi ketika diberi kebaikan oleh Allah, diberi rezeki, manua, pelit. Semua manusia begitu. Ingat semua ya. Tapi kata Allah bagaimana? Illal musallin. Berarti illal musallin ini apa? Terkecuali. Maksudnya terkecuali apa? Taksis, pengecualian bagi insan tersebut. Enggak semua manusia yang ketika dapat kebaikan pelit, enggak. Siapa saja illal musallin, kecuali orang yang sholat, alladzina fi sholatihim daimun, yang mana orang mana sholat itu daimun, menjaga sholatnya. Pada artian ia terus menjaga sholat ini, kita dapat mengetahui, oh orang ini pelit, orang ini suka keluh kesah, oh tandanya berarti dia tidak menjaga sholatnya. Itu. Jadi lafal am khos itu banyak tuh masalahnya. Jadi pekerjaan Nabi itu bisa menjadi taksis bagi ayat yang bersifat am. Ingat ya, bagi ayat yang contoh apa? Rawa adnahu naha anis salati ba'dal asri hatta taghruba asy-syamsu summa ruya annahu shalla ba'dal asri salatan laha sabab. Jadi begini, sholat setelah sholat asar itu boleh gak? Gak boleh. Sholat setelah sholat asar gak boleh. Ada hadisnya, ada. Semua sholat itu setelah sholat asar itu gak boleh. Gak boleh. Tetapi tidak semua sholat setelah sholat asar itu gak boleh. Gak ada. Tidak semua. Berarti ada pengecualian dong yang boleh. Apa itu? Sholat yang memiliki sebab. Sholat yang memiliki sebab, contoh seperti ente mengkodok sholat, ada sebabnya, mengkodok sholat, atau ente ya ada yang penting ada sebab lah. Berarti pekerjaan Nabi itu menjadi taksis bagi ayat yang lafalnya bersifat am. Itu. Kemudian amma ta'wilud dhahir. Jadi kemudian af'al Nabi itu menjadi takwil jelas. Ini takwil jelas itu berarti dari ulama usul itu merujuk kepada dalil Al-Quran ya, yang mana kita harus mengetahui tadi apa? Apa tadi? Am, khos, mubayyan, mujmal, muqayyad. Muqayyad itu ditakyid. Apa tuh takyid? Nanti penjelasan panjang. Ditakyid itu bahasanya diikat. Ada pengikatan itu. Ada penjelasan khusus. Jadi dilihat. Anda pernah nanya sama Ubay.
Waktu itu dia ngasih ayat Al-Quran begini. Apa gitu? Apa yang nanya? Ini ayatnya ini bersifat am atau khos? Mujmal atau mubayyan atau muqayyad? Bingung dia. Apa itu mujmal? Berarti kan tidak tahu. Nah, ini penting. Setiap Iya, ayat, itu setiap aja tuh udah dapat tuh bagus banget tuh. setiap ayat itu pasti ada gitu. Pasti. Kalau nggak dia mujmal, dia mubayyan. Kalau dia tidak am, dia khos. Ya kalau enggak ya terakhir qayyid, ada ikatan. Itu pasti. Makanya ketika ditanya oleh ustaz-ustaz itu, ini ayatnya bersifat apa? Nah, yang mentaksis atau yang menjadi mubayyan, ya menjadi taksis atau mubayyan itu bersifat dalil juga. Nah, itu permasalahannya begitu. Makanya kalau dalam ilmu usul fiqh itu mencoba untuk bukan bermain akal, dalam artian dia itu tajam dalam berpikir. Jadi dia tidak sembarangan memberikan hukum. Hukumnya langsung begini tanpa melihat ayat-ayat yang lain atau hadis-hadis yang lain. Dilihat, oh hukumnya begini. Makanya terjadi perbedaan di dalam menghukumi hadis sahih. Di buku saya ini yang terakhir ada hadis sahih. Hadis sahih ini menurut siapa sahih? Gitu. Menurut ulama hadiskah atau menurut ulama usulkah atau menurut ulama fuqaha? Beda semua. Ulama hadis memberikan definisi hadis sahih itu adalah ada 5 syaratnya. Pertama, 5 hadis itu. 5 hadis syaratnya hadis sahih menurut ulama muhaddis. Pertama, dia harus memberikan ittisalus sanad. Sanadnya itu harus mutasil itu bersambung. Yang kedua, dhabtur rawi, berhubungan kedobitan antar perawi, dalam artian hafalannya itu kuat. Baik itu ketika dia tahammul dan ada, ketika dia menerima hadis dan menyampaikan hadis. Paham enggak? Dalam dia menerima hadis dan menyampaikan hadis. Jadi begini, ente dapat hadis dan juga menyampaikan hadis itu dobit harus ente. Dobit itu harus kuat hafalannya. Enggak boleh ada yang berubah lafalnya. Boleh enggak berubah lafalnya? Boleh. Tetapi asal maknanya tidak berubah. Contoh, ente ikut pengajian ustaz begini. Ente bisa gak jelasin sama seperti ustaz itu? Enggak bisa. Tetapi maknanya sama gak? Sama. Itu namanya iya, dobit dalam artian maknanya harus sama. Boleh gak lafalnya beda? Boleh. Tapi maknanya intinya harus sama. Begitu. Yang kedua, betul. Yang ketiga, ada latur rawi. Perawinya harus adil. Adil dalam artian harus terjaga dari sifat muru'ah. Dia menjaga diri, tidak suka berbuat fasik. Tapi ini tidak semua beda. Itu menurut jadi setiap syarat tersebut itu dibahas juga oleh ulama usul. Contoh pertama, ittisalus sanad. Sanadnya itu bersambung. Ulama hadis mengatakan kalau sanadnya tidak bersambung maka hadisnya tidak sahih. Tapi kalau ulama usul enggak. Walaupun tidak bersambung, sanadnya tidak bersambung, itu hadisnya tetap sahih. Ayo, butuh ulama usul. Enggak, dari ulama hadis saja itu syaratnya ada 5 itu. Ada 5. Yang pertama ittisalus sanad. Apa sih ittisalus sanad? Bersambung sanad namanya. Jadi ketika tidak bersambung, contoh, ana ngasih hadis kepada ente. Ente ngasih hadis kepada Yunis. Yunis ngasih hadis kepada Tolib. Lah, Yunis sama Tolib ini enggak ketemu. Contoh, Yunis meninggalnya tahun 2011. Meninggalnya. Tolib lahirnya tahun 2010. Mungkin enggak umur 1 tahun dapat hadis. Enggak mungkin. Berarti enggak ketemu. Berarti tidak bersambung. Ini menurut ulama muhaddis, hadisnya tidak sahih. Tidak sahih. Kenapa? Karena hadis tersebut ada inqita, terputus. Ketidakbertemuan antara Tolib dengan Yunis. Tolibnya Yunis meninggal 2011, Tolib lahir 2010. Masa umur 1 tahun dapat hadis? Menerima saja gak mungkin. Paham gak sih? Gitu. Itu yang pertama. Tapi kalau menerima usulin enggak, hadisnya tetap diterima walaupun tidak bersambung sanadnya. Kenapa? Karena ulama hadis usuli itu melihat kepada teks hadis, bukan kepada lafaz hadis. Iya. Dilihat apakah lafaz hadis tersebut ada ilal, bahasanya gitu. Ada ilat, penyakit sehingga menyebabkan hadis tersebut bermasalah. Contoh, ada sanad itu ya, sanad tawan yang an itu sanadnya itu bermasalah semua. Tapi isi hadis tersebut bisa dipakai, boleh dipakai. Boleh dipakai. Menurut siapa? Menurut ulama fuqaha. Ayo.
Kenapa? Karena taskunu qalbu, hatinya itu tenang ketika dapat hadis. Wah, ini kayaknya bagus hadisnya. Contoh sederhana apa hadisnya itu, asalul mu'min dawa, bekasnya orang mukmin itu obat. Itu kalau dalam segi mustalahul hadis bermasalah sanadnya itu, bekasnya orang mukmin dawa. Tapi kalau menurut ulama fuqaha, ulama tasawuf, diterima. Iya. Kenapa? Karena maknanya benar. Menurut mereka benar. Kenapa? Karena hati mereka menerima. Nah, ini syarat hadis sahih ada 5 menurut ulama hadis. Pertama, ittisalus sanad, dhabtur rawi, adalatul rawi. Yang kedua, terakhir itu khulu anil illah, khulu anisyad. Itu 5. Tapi kalau menurut ulama usuli tidak. Jadi yang keempat tadi, yang keempat Khulu anil illah, sepi dari ilat. sepi dari Allah. Ilat ini masuk 2. Ilat itu masuk kepada perawi dan masuk kepada matan. Syad juga masuk kepada perawi, syad juga masuk kepada matan. Jadi ada yang syad kepada perawi, ada yang syad kepada matan. Ilat juga ada yang syad kepada perawi, ada syad yang ilat juga masuk kepada matan. Oh, ribet juga. Ribet. Iya. Itu harus Gua sekarang bukan. ribet aja nggak bisa ngomong aja. Nah, iya, makanya ketika dikatakan ini gini, gak mudah Ini ngasih. harus di sahih nih. Hanya hadis sahih. Harus Tanya. di BC gimana harus di sahih. Ini hadis sahih. Tanya. Hadis sahih menurut siapa? Itu yang ngomong ini hadis sahih. Menurut ulama muhaddis, menurut ulama usul, Dan syarat-syaratnya sudah ditentukan belum? Sudah lengkap belum? udah lengkap belum? Nah, benar gak syaratnya 5 udah terkumpulkan? Udah diteliti belum? Makanya dalam Bukhari Muslim, tidak semua hadis yang bersifat sahih itu pasti dari Nabi. Itu kaidah. Dari siapa tuh? Di Sahih Muslim, hadis Sahih Muslim kan sahih. Kenapa? Karena ada di Sahih Muslim. Tetapi ingat, tidak semua hadis yang ada yang bersifat sahih itu pasti dari Nabi. Tidak semua. Begitu juga ketika hadis dhaif itu belum itu tidak bisa kita katakan bukan dari Nabi. Ada kemungkinan dari Nabi. Ada kemungkinan. Kenapa? Karena untuk memastikan sebuah hadis itu sahih itu masih bersifat ijtihad. Dan Ya, harus paham ya? memenuhi syarat-syaratnya pasti. Iya. Syaratnya juga masih ijtihad. Paham enggak? Nah, jadi tidak semua hadis yang bersifat sahih itu pasti dari Nabi. Begitu juga dengan sebaliknya, tidak bisa dipastikan ketika hadis itu bersifat dhaif itu bukan dari Nabi. Itu kaidahnya. Wallahu a'lam bishawab.